sahbihi ajma'in amma ba'd. Kadito kaula nerusakinah sebelumnya, karena sebelum kadito bahasa al-amalu nafi'un ini sangat lebar penjelasan. Jadi sareng kula dikalakan dididik nek pola kalaben dididik neka kula sareng panjenengan sedaya bisa ngamal lagi. Sebelumnya kula jelasaki bahwa sana al-amalu nafi'un. Amal neka beda dua, beda amal untuk dunia sampun jelasaki sebelumnya, beda kelakuan, beda amal neka berhubungan kalaban akhirat. Jadi bila amal neka berhubungan kalaban akhirat, maka panapah terusna sedingin wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Di sebelumnya jelasaki bila masalah dunia kula sareng panjenengan sedaya epakon napa seakan-akan odi saabita, maka kula kudu kenceng nyari benda, kenceng nyari harta, kenceng nyari maisha. Manabi masalah akhirat nika seakan-akan kula sareng panjenengan sedaya nika akan atinggal umur deku. Jadi saumpamana sholat tadi, saumpamana sholat zuhur, ketika ada maka kula bersambian napa saya wajibati langsung melaksanakan dengan pertimbangan apa takut deku tak nonton tes zuhur boleh. Kadang ingat gula contoh tadi merapi ingat gula kadang ipakalah di setan nikah cerdas, setan nikah secerdas seorang sebut dengan TikTok kalah kecerdas setan. Gue pertama tadi sama nak gula apa nak mulai ada Allahu Akbar, setan datang. Duh ki ada nek lu kan ki dan tak mana ada baru apa aja nikah mumpun lah abe napa yang siap untuk apa aja pada siap lu ada tak nyaman untuk amakmu, ayo nyari kancil untuk amakmu. Burung siapa yang awal waktu kita nyari makmu bit nyari makmu tak belum nemu. Napa saya kebenar dia mendaya bikin ke TV pun satu duhur merata ada waktu ampun apa aja pada apa aja kita cek boleh di setan durian duhur tak semua tadi durian ampun apa aja sah tetina pokoknya apa aja ngalecong letan sampai mari ya kejadian nggak nikah aslinya yang menggiring apa hati-hati kuduban sampean apa yang cepat nikah adalah napa tipu daya setan. Kula sering nak kayak tapi pada las saya bah ingat aduh kok ngisi cepet deh aduh kalahkan di setan. Tapi pola panjenengan bukan pola. Kula sering pekan lagu lebih setan. Makanya aku lagi pakai lagu nikah aslinya tidak pantas. Dan kenapa aku ngaji untuk apa? Panjenengan juga nyering untuk ngaji pola pada bisa ngamal lagi. Karena nikah hanya manusia, nikah tak oleh kitmanul ilmi, tak oleh nyimpan sebuah
ilmu. Jadi kula berbagi ilmu sehingga mek pola kula bisa tuli melaksanakan, sambian bisa tuli melaksanakan sehingga kula oleh juga pahalana sehingga kula bisa melaksanakan ingat buruk cepat sholat awal waktu tanpa kala ada godaan setan. Ini dulu masalah sholat. Ini dulu masalah sholat. Nikah yang diutamakan, nikah adalah wudhu ini. Jadi pertama kali adalah wudhu. La sholat liman la wudhu'ah. Jadi bila orang sholat tapi wudhu tak sempurna, nota tak wudhu kembangan, maka orang nikah tak nyangkup sholat, yakni sholat dah sia-sia. Kerana jadi wudhu dimin pasal. Jadi dalam kitab fikih tadi saya jelaskan bahwa sana sebelum melaksanakan wudhu tinggal dimin, mulai dari tangan tinggal dimin bersih apa punten. Ketika tak bersih dimin. Kokoh. Nah ini kak, ingat bingkulan ini kak agak jam-jam. Tinggal dimin bersih apa punten kokoh nak. Terus tinggal tangan atau benang pokok anggota wudhu tinggal dimin bersih apa punten. Sebelum melaksanakan wudhu, nikah bersih di sampah mana sampian diburu alat sepeda motor punya oli nikah sarang aing tak bisa menyatu, berarti aing tidak bisa nyampe kolek. Jadi ketika sampian wudhu ternyata ibadah oli nak nang etanangan, berarti wudhu sampian kita sempurna. Alias wudhu sampian kita sah. Jadi saya ini terutama pokok, karena kebuna ulama ibadah pokok nikah adalah tempat setan. Jadi bila kotor setan nikah gampang masuk. Gampang aku deh, maka bersih dini. Pokok bersih dini baru melaksanakan wudhu. Jadi tangan bersih dini bersih ketika sudah aman dari kotoran, pokok sekiranya bersih baru melaksanakan wudhu. Nah, ketika melaksanakan wudhu, nikah pertama kali yang dilafalkan apa? Niat. Niat nikah sunat untuk dilafalkan. Niat sunat untuk dilafalkan. Makle ate nak kuleban sampian seteja benar-benar yakin bahwa kulat akan melaksanakan wudhu. Nikah. Ketika pelaksanaan wudhu, ketika airnya tidak muat, baru niat yang dalam hati. Kadang kula ampo mangki nang eluar wudhu sebelum melaksanakan wudhu nikah aniatinin nawaitu wudhu angan kui lisan. Tapi ketika nang atena, ketika air masuk ke wajah, nang atena nikah nerjemah. Ya kau dah wudhu, nikah orang pas nggak nikah. Jadi harus ngakui lapan arok nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Jadi ketika sambian takok kabar terbiasana betul orang sewas-was itu biasanya karena setan. Was-was ini kan penyebabnya adalah dari setan. Jadi sebelum melaksanakan wudhu payakin kalaban bacaan niatnya ngakui lisan nawaitul wudu'a pas ini ketimin baru melaksanakan wudhu.
nyiram air dek muat dek wajah sertai adian di dalam hati. Mau tak senikah kadang di setan ki joko di ambil ki joko hati macam tak aniat dulu ada diulangi boleh nawa itu tak lumrah hari. Ketika tina apa banget dia guna ulama sebelum melaksanakan wudhu sambil disunatkan untuk niat ngakui lisan. Begitu juga sholat ketika nikah. Ketika mau melaksanakan sholat sambil montroya kina ngakui lisan dingin sulifat zuhri. Baru detik pan takbir Allahu Akbar sambil ngangkat tangan asana nikah sambil melafalkan Allahu Akbar nang atena anina. Mau tak senikah sering orang bos-bos Allah tak diterti. Maka kan lafalkan dulu luar sholat niat nikah baru sambil melaksanakan sholat. Wah, abali kau wudhu boleh. Setelah sampian nikah ampun alaksana akiniat masuk muat dapat muana masuk perengai kemudian laksana aki selainnya baru sampian wudhu sudah dikatakan as-sah. Bila wudhu kamu sah maka sampian langsung diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nikah masalah wudhu. Jadi wudhu Pak Esak Dimin baru melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat nikah pekerjaan dunia seberhubungan kalabat akhirat. Jadi beda amal, beda kelakuan si badan itunya nikah hubungannya situ dek ketunyaan. Si nomor 2 berhubungan kalabat akhirat. Contohnya sholat. Jadi sholat nikah tak mungkin diterima bila wudhunya kita bagus, kita sah. Jadi Pak Esak ini wudhunya baru melaksanakan sholat. Pagi. Kemudian oleh masalah nikah selain sholat, amal sebenarnya itunya nikah mestinya berdua montaklah amal nikah bagus, amal nikah juga. Nah, dan ini tak nikah jelas hati bahwa sana amal si bagus nikah tak lain amal di antara berakhlak, berbudi pekerti yang bagus. Terus taat de perintah Allah, taat de perintah Nabi. Terakhir adalah dalam melaksanakan nafas harus bihusni niat, harus andi niat sebagus. Jadi mau melaksanakan nafas harus ada niatan sebagus. Nikah baru sambil ada dikategorikan masuk dan amal sebagus. Jadi bila sambil melaksanakan amal sebagus maka pasti nak oleh pahala ganjaran dan akhirat. Karena senikah kadang orang nikah termasuk pula kadang yang dipandang hasil lah, yang dipandang adalah hasil lah. Engkau mau anakku diri hasil lah apa? Nah, nikah. Tapi masalah akhirat, masalah kelakuan akhirat, nikah tak bisa tampak nang itunya, tak bisa tampak nang itunya. Jadi bekal nikah oleh nang
akhirat. Baru bila kelakuan sebesar dunia nikah hasilnya akan dirasakan dan dunia. Ingat alako nyari maisha, nyari bedek, nikah dikit sambil akan merasakan kok rogi apa dia. Nikah. Tapi menabi kelakuan sebesar akhirat, ingat sholat, ingat melaksanakan perkara sebagus, nolong the orang. Nikah deki dampaknya deki ingka oleh nang akhirat. Nikah masuk juga dan kata-kata dan guna ulama bila melaksanakan sholat tapi sholat dan nikah karena aki situng perkara beni karena Allah. Nikah sholat nikah tak diterima. Jadi bila sholat beni karena Allah maka sholat tak diterima. Sama nanti dia muda bujang sedang kenaan di putri satin. Wah, entar yang tinggal apaan bermasjid. Apa je enggak tertib. Allahu Akbar penyaring. Celugur penyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di Wingua malai ebereng di orang jadi putri artin dari nikah. Benar sholat nikah adalah kelakuan akhirat, namun tak oleh pahala. Apa sebab bagi benih karena Allah. Jadi setiap amal harus dihusni niat, harus kalaban niat sebagus. Bila nak sholat, niat sholat karena Allah. Demi karena selain. Nikah. Di antara contoh kelakuan yang berhubungan dengan akhirat tapi tak oleh berpahala. Semakin kelakuan sipun sedunia menurut sampian tak ada pahala ada penapana, tapi nikah bisa jadi kelakuan akhirat. Contoh ada minum sambangan minum di sampian ini tadi. Ya Allah kula minum kaditok dan makle ibadah kuat, makle sergap ibadah, makle pokok yang berhubungan kalaban ibadah kula bersambian. Meskipun minum nikah aslina sambian minum ada rumah baik tak ada pahala sebab nikah bisa oleh pahala. Paham ji? Begitu juga cuma biasa nikah tak ada pahala karena kelakuan yang mubah. Nikah tidak berhubungan kelaban akhirat. Tapi bila nikah niat tadi untuk bisa melaksanakan ibadah makle kuat, makle bisa sehat di dalam ibadah, makle awidan nyaman maka seribu selawat tak keresah saumpama gelap meskipun berupa perkara dunia mereka masuk perkara akhirat, yakni bisa oleh pahala. Jadi harus kelakuan dunia mereka harus niat kalaban niat bagus. Kita kelakuan si coba menabi kelakuan si coba ingat ngicok dan lain sebagainya nikah makin niat tadi bagus pakun si coba karena kembangan bila berna celang nikah makin ibri berna pote campuraki gula kaki pakun celang akhir bau berpote. Begitu juga berna pote sampai campurin berna celang makle tak salbut. Jadi bila kelakuan satunya nikah bila disadar ibadah maksiat maka sambian oleh
dosa, tak oleh pahala. Tapi bila kelakuan dunia yang ada nikah, niat hati fokus untuk ibadah kepada Allah, maka keeren gelap bisa keeren sehingga oleh pahala. Jadi kalau sampean yang boleh mulai semakin menabi alaku panapa sebagus harus niati kaban niat sebagus. Mungkin cuma sekali ingin semoga meskipun titik semoga salam Allah berkembang untuk nama lagi, berkembang untuk bisa laksana lagi, terutama bila mau melaksanakan sesuatu nikah teguna ulama mun bisa awalilah dengan pemausan bismillah. Jadi benih cuma ada eretok, benih cuma minum saus, panapa saus harus kalaban maus bismillah. Sabar ni kebuat cerita yang kini kucing. Para Isa, Daud diwai cerita nanti. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ya,